Cafe Barata. Ya, kawasan wisata kuliner Pancoran adalah sebuah area pusat kuliner terkenal dengan konsep pecinan modern. Tempat ini terkenal sebagai surganya para foodies, wah ya, karena ada banyak sekali jenis jajanan di sini. Mulai dari jajanan bakso, ya, sampai dengan omelet tiram yang siap membuat siapapun untuk menyantapnya ini akan ketagihan. Jadi langsung saja bersama saya ini ada Pak Adrian sebagai narasumber kita kali ini ya. Pak Adrian ini merupakan seorang official manajernya ya. Ya. Official manajernya yang akan menemani kita nih di Cafe Barata untuk ya kita ngobrol santai aja di sini Pak Adrian ya. Iya Mas, monggo siap. Nah, jadi Selamat datang di Pancoran Peak. Terima kasih sudah mengunjungi Pancoran Peak. ya tempat wisata 24 jam ini juga menyajikan berbagai macam menu kabarnya ya. Betul sekali. Dan tadi sekilas sebelum kita on air lah ini ya, Pak Adrian juga memberikan informasi untuk pusat kuliner sebenarnya itu sebelumnya itu di Glodok dulunya ya. Betul. Jadi Pancoran Peak ini memang hadir sebagai sebuah bentuk nostalgia dari Pancoran Glodok. Dimana kalau dulu di tahun 80-an, 90-an, kalau orang ke Jakarta, ada saudara dari luar kota mau makan enak di mana ya deh? Pasti bawanya, oh kita ke Glodok, ke Pancoran. Mau cari jam, mau cari emas, mau cari apapun, pusat sentra bisnisnya Jakarta di waktu itu adalah di Glodok Pancoran. Nah, berangkat daripada referensi itu, maka kita di sini Pancoran Peak hadir sebagai sebuah kawasan kuliner yang membawa kembali nostalgia itu. Kami ingin menghidupkan kembali konsep seperti itu. Di sini kita memiliki beberapa tenan legendaris yang memang kita bawa khusus langsung dari aslinya, original dari Pancoran Glodoknya. Salah satunya adalah tenan kopi Estaki. Kopi Estaki ini betul, ini udah ngetop sekali mulai tahun 1925. Nah, itu dia. Saking lamanya. Oke. Another tenan yang dari 1920-an itu adalah Wong Fuki. Sempat dinobatkan sebagai salah satu restoran tertua di Asia. Nah, juga kita ada Karilam yang mungkin kalau bagi para penggemar pengunjung Glodok Kota itu adalah salah satu yang khas yang must visit atau must have food yang untuk dicoba. Kalau para foodie yang gemar untuk jalan-jalan ke daerah Glodok Pecinan Kota itu pasti udah paham banget apa yang tadi brand-brand yang kita bilang tadi. Nah, dan itu memang menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, karakter tersendiri untuk kita bawa masuk ke Pancoran Peak dan memberikan warna khas sebagai karakter mereferensikan dengan Pancoran Glodok. Ya artinya ada banyak lah ya menu makanan dan jajanan yang legendaris dibuat oleh generasi terdahulu hingga generasi sekarang nih Pak Adrian ya. Betul sekali. Pancoran Peak Dewasa ini hadir sebagai wadah untuk UMKM dan juga teman-teman yang ingin berusaha entrepreneur untuk membuat sebuah produk makanan yang sekiranya memang memiliki karakter spesial yang in tune dengan konsepnya Pancoran Peak tentu saja. Dan di sini kami welcome dan kami mengundang untuk semua teman-teman foodies ataupun teman-teman pengusaha untuk bisa untuk bergabung dengan kami. Iya, jadi karena kita ini dekat lah ya sama Tangerang ya. Betul. Iya, kalau untuk makanan khas Tangerang yang terkenal enak lah ya, yang enak satu ini yaitu ada ikan cengcuan. Oh, apa itu? Ikan cengcuan ya. Belum dengar ya, menarik sekali. Belum dengar ya? Iya, ini adalah olahan ikan goreng atau gitu ya, yang merupakan kuliner kitalan masyarakat Tionghoa Benteng. Ini keturunan Tionghoa. Oh, oke, baik. Oke. Yang biasanya tuh pernah menetap di kawasan Benteng di Tangerang. Siap, oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai daya tarik dari Pancoran Peak ini Pak Adrian, yang merupakan pusat wisata kuliner dari Chinatown-nya ini katanya ya. Dan ini memiliki cukup banyak daya tarik selain kulinernya.
informasinya tuh misalnya seperti dari ragam pilihan kuliner, dan para pecinta kuliner tentu akan sangat tertarik ya dengan tempat ini lantaran ada banyak sekali food court-nya seperti yang kita lihat tadi. Betul. Gitu ya. Memang Pancoran Peak di sini memang hadir. Kita memberikan konsep yang holistik. Jadi bukan hanya dari menu makanannya ataupun jenis makanan-makanan yang bisa dijumpai di Pancoran Peak. Di sini kita memiliki menu yang halal, non halal. Kita memberikan sebuah ambience yang secara keseluruhan benar-benar sebuah konsep yang unik, yang berbeda, yang belum pernah ada di Jakarta sebelumnya. Dengan referensi kita ke Pancoran Glodok, kita mencoba membawa kembali nostalgia itu dengan kemasan yang modern, sehingga konseptual ini bisa lebih diterima oleh semua lapisan. Mereka yang sudah pernah mengalami Pancoran Glodok aslinya, para Gen Z yang masih milenial dan Gen Z yang mungkin nggak tahu Pancoran Glodok seperti apa. Kita menghadirkan sebuah konsep yang berbeda, yang holistik, di mana kita punya musik, kita punya live show, kita punya daily music performance. Setiap hari kita ada dari Senin sampai Minggu. Bisa bernyanyi juga di Pancoran Peak, tentu saja dengan lagu-lagu. Juga lah di sini. Betul, di sini kita juga ada lomba-lomba musik, mungkin juga karaoke yang untuk lagu-lagu Mandarin. Nah, memang disitulah Pancoran Peak hadir sebagai wadah untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Dan tadi sebelum kita on air tadi nih ya, saya sempat ngobrol juga tadi sama Mas Leon, dan kabarnya tuh di Pancoran Peak ini sering diadain perlombaan juga nih. Perlombaan seperti apa nih maksudnya di sini, Pak Adrian, yang pernah diadakan nih di sini? Nah, di Pancoran Peak kita menghargai kultur, kita menghargai kegiatan bersama. Kita memang hadir sebagai sebuah wadah untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Kita ada kemarin ada lomba untuk lomba lukis lampion. Kita juga ada untuk lomba menyanyi Mandarin. Dan berbagai macam lomba yang akan datang nantinya tentu saja semua bisa dilihat di Instagram Pancoran Peak. Silakan follow dan lihat update-nya di sana. Yang ketinggalan ya di situ. Betul sekali. Nah, kalau tadi mungkin saya udah cukup lelah juga ya jalan dari ujung sampai sini. Ini kira-kira udah semuanya kita lewati belum tadi nih Pak Adrian? Luasnya untuk luas dari Pancoran Peak ini sendiri untuk wisata kulinernya ini ya. Nah, kira-kira Pancoran Peak di tahap pertama ini adalah 5.500 meter persegi. Di tahap kedua kita memiliki Pancoran Extension yang baru saja dibuka di bulan Februari tahun 2022 ini. Persis di hari Imlek, kami membuka kembali di sana 7.200 meter persegi. Di sana kita ada patung Guan Yu, ada patung Kuan Im-nya, dan kita punya yang satu atraksi yang masih belum kita buka sampai saat ini adalah pagoda. Akan kita buka dalam waktu dekat. Dan kabarnya pagoda ini juga ya tadi ya baru 6 bulan itu ya. Betul. Apa itu proses pengerjaannya 6 bulan bikin pagoda seperti itu? Ya, pagoda ini memang sesuatu yang unik. Mungkin kalau kita lihat di daerah sekitar Jakarta untuk memiliki pagoda 5 lantai yang sedemikian rupa agak susah ataupun hampir bisa dikata tidak ada. Nah, di sini kami menghadirkan pagoda ini sebagai sebuah bentuk homage ataupun apresiasi kami terhadap kultur Chinese yang memang kita usung di sini, di Pancoran Peak. Pagoda kami ini memang kami akan segera buka dalam waktu dekat, dan dia akan menjadi sebuah wahana di mana dia akan memperlihatkan sebuah dekorasi atraksi sejarah, koneksi dari Pancoran Glodok ke Pancoran Peak. Jadi akan menjadi sebuah informasi menarik untuk para foodies yang ingin berkunjung ke Pancoran Peak. Ya, dari hasil ngobrol kita tadi nih Pak, ya dapat saya simpulkan di lahan yang luas ini sedikitnya tuh ada sekitar 80 tenan lah ya yang betul, sekitar 80 tenan kawasan ini. Ya, betul sekali Mas Angga. Ya, dan tempat ini ada yang berupa kafe, resto, ya, dan juga bahkan street foodnya ya. Betul. Gitu ya. Betul. Pancoran Peak ini mewadahi dari semua lapisan, mulai dari yang mungkin usaha yang sudah mungkin lebih established seperti anchor tenan. Tapi kita juga mewadahi yang unit-unit kecil sampai dengan yang gerobak. Gerobak tadi itu. Oke, ya jadi sebagian besar dari tenan di sini adalah mereka yang sudah sangat populer dan legendaris ya. Dari tahun berapa tadi kita ngobrol tadi itu? 1925 ya? Betul, ada yang mungkin dari 1925, kopi Estaki, betul sekali Mas Angga. Ya, untuk jajanan, makanan dan minuman yang dijual pun beragam ya. Pasti masih di bawah lah ya harganya ya.
Kita Ini cukup patut dicoba bervariasi. nih, es taki ini ya. Betul, kita cukup bervariasi harganya. Range kita mulai dari 25.000 sampai dengan 85.000 biasanya kita. Standar lah ya. Yes. Oke. Ya untuk jajanan, makanan, dan minuman yang dijual ini beragam tadi ya. Ada yang halal, ada juga yang tidak halal, dan Betul. semua ini memiliki label pastinya. Jadi jangan khawatir nih bagi sobat Barata Muslim ya untuk makan-makan di sini karena sudah ada ya. Semua ada labelnya, yang halal maupun non halal. Gitu dia. Ya, selain wajib untuk kita icip-icip di sini, kita juga tidak boleh melewatkan spot-spot yang Instagramable. Ya. Betul. Oke. Ya kalau misalnya kita berbicara mengenai pengunjung nih lagi nih Pak. Ya, Sedikitnya kalau sehari nih ya, mulai dari awal bukanya Pancoran Peak ini sampai sekarang tuh kira-kira di kisaran angka berapa nih? Pancoran 1 ini kita untuk di weekdays kita sekitar 4.000 orang per hari. Dan untuk weekend sekitar 10.000 orang. Gitu. Jadi memang kalau di weekend memang lebih padat di Pancoran Peak. Akan tetapi kita memang suasananya jadi lebih meriah. Di Pancoran Peak sendiri kita memiliki beberapa spot-spot yang sangat menarik untuk teman-teman foodies kunjungi dan bisa untuk berfoto atau bersuah fotoria. Sangat instagramable seperti di gate utama. Terus kemudian kita juga punya area Mahjong yang tempat kita berada ini. Terus kemudian kita juga ada di area tengah yang ada patung Chaisen Ye. Terus kemudian kita juga ada pagoda. Ada patung Guan Yu, ada patung Kuan Im. Di situ memang suasana di sini memang diciptakan untuk bisa secara maksimal teman-teman bisa bikin konten. Itu dia, gratis lagi kan. Betul. Karena di sini kabarnya belum ada ini ya untuk ditarik parkir gitu ya. Oh tidak, di sini kita kebetulan memang masih bebas. Wah itu dia, gratis lo bikin konten lah, kapan lagi ya? Cukup datang dan menikmati makanan-makanan yang disediakan oleh tenan-tenan Pancoran Peak. Nah ini ya, tapi jangan cuma datang aja ya, cicipin semua dong. Of course harus dong, harus dong. Rugi banget kalau sudah sampai Pancoran Peak, udah jauh-jauh tapi ya. nggak mencobai semua makanan-makanan unik yang ada di sini. Iya, jadi jangan sia-siain waktunya berangkat misalnya kita dari Jakarta ya, dari Jakarta Selatan atau dari mana gitu. Kalau misalnya jauh-jauh ke sini, kalau cuma bikin konten aja ya, kita icip-icip makanan. Harus wajib icip-icip makanannya, nikmati suasananya. Kalau sore bisa nanti nyanyi. Begitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai diorama di sini nih, Pak Adrian. Daya tarik diorama tak hanya dijumpai di situs-situs wisata sejarah seperti Monumen Jogja Kembali ya di kawasan wisata Taman Pelangi Jogja. Di sini kita juga dapat menemukannya. Nah, di Chinatown ini merupakan buah dari karya seorang seniman yang bernama Gladys The Simpson. Betul. Nah, ini ya, ini seperti apa untuk lebih jelasnya untuk informasinya nih, Pak? Nah, Gladys Simpson merupakan seorang artis yang kita memang ajak untuk bergabung. Dia adalah urban sketchers, di mana dia mengkomunikasikan konsep-konsep untuk diorama yang memiliki sejarah yang menggambarkan kehidupan glodok tempo dulu itu seperti apa. Konsepnya ke sini. Mulai ada gambang kromo, mulai ada kegiatan-kegiatan kesehariannya yang hal-hal yang setiap hari yang ditemui itu kita angkat kembali. Seperti yang tadi saya bilang, Pancoran Peak hadir untuk sebuah kemasan di mana supaya generasi muda tetap ingat what it's like di glodok Pancoran aslinya. Ya di sini gambaran kecilnya dulu lah ya, sebelum nanti kan ada bertahap lah ya untuk sampai ke sana. Nah terakhir ya mungkin ya untuk karena kita kan masih suasana pandemi juga nih ya. Efek dari pandemi ini sendiri atau pengaruh dari pandemi COVID-19 di Peak ini seperti apa? Pandemi COVID-19 memang menjadi sebuah tantangan tersendiri, bukan hanya untuk kami sebagai pengelola, tapi saya rasa untuk semua orang di dunia. Tantangan-tantangan ini memang kebetulan Pancoran Peak hadir sebagai sebuah konsep yang open air terbuka, jadi memberikan sesuatu yang berbeda untuk para pengunjung. Teman-teman foodies yang berkunjung mungkin akan merasa lebih nyaman karena sirkulasi udara di kami lebih baik dan kami langsung terkena sinar matahari. Kurang lebih seperti itu, tapi kami menjalankan prokes dengan cukup ketat sehingga kami tetap membatasi jumlah pengunjung dan setiap akses harus melalui peduli lindungi seperti peraturan pemerintah. Nah mungkin ini untuk yang terakhir nih ya, pertanyaan terakhir dari saya nih Pak Adrian. Sebagai seorang official manager lah ya di sini, tentunya ada harapan ke depan supaya
Pancoran Peak ini lebih ya seperti tadi ya visinya tadi, kalau orang mau ke mau coba makanan misalnya nggak sempat ke Glodok macet gitu ya, bisa ke Peak. Nah harapannya seperti apa nih ke depannya? Pancoran Peak memang hadir sebagai sebuah konsep pengembangan yang beragam. Kita merupakan bagian dari keseluruhan konsep di mana kita ada beberapa outlet. Kedepannya Pancoran Peak ingin hadir lebih sebagai destinasi di mana kami bisa mengakomodasi lebih banyak orang dan lebih banyak kebutuhan, serta menjadi sebuah pusat kultural yang menjadi sebuah must have destination untuk setiap orang yang berkunjung ke Jakarta. Itu dia. Cukup sempurna. Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah kita nggak informasi lah, kita ngobrol-ngobrol santai ini tadi. Terima kasih Mas Angga. Terima kasih. Mengganggu waktunya tadi, ada meeting lagi katanya ya. Siap, terima kasih. Oke Sobat Barata, demikian tadi ya untuk perbincangan santai kita tadi, yang ngobrol santai nih. Ngomong Jawanya juga lancar tadi, sebelum on air kita ngomong Jawa nih tadi, lama di Surabaya Pak Adrian. Saya mau jalan-jalan lagi nih Pak Adrian. Terima kasih atas waktunya ya. Silakan Mas Angga, terima kasih waktunya.